Ada satu cerita sejarah yang sering muncul di internet. Katanya, pada abad pertengahan, orang-orang Eropa takut pada kucing, terutama kucing hitam. Lalu, karena kucing dikaitkan dengan tahayul, jumlah kucing menurun. Tikus menjadi lebih banyak, dan ketika Black Death menyebar di Eropa, situasinya menjadi semakin buruk. Sekilas, ceritanya terdengar masuk akal. Kucing memang bisa memangsa tikus. Tikus bisa hidup dekat dengan manusia, dan Black Death memang menjadi salah satu krisis terbesar dalam sejarah Eropa. Tapi, sejarah tidak selalu sesederhana cerita viral. Karena pertanyaan sebenarnya bukan cuma apakah kucing hitam pernah dikaitkan dengan tahayul. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah benar ada bukti kuat bahwa berkurangnya kucing secara luas membuat Black Death menjadi lebih parah? Disinilah ceritanya mulai menarik. Black Death terjadi pada abad ke-14 dan menyebar melalui dunia yang sangat kompleks. Ada kota padat, jalur dagang, pelabuhan, kapal, perpindahan manusia, hewan pengerat, dan kondisi kebersihan yang belum seperti sekarang. Jadi, ketika sebuah cerita mengatakan bahwa satu faktor saja menjelaskan semuanya, kita perlu berhenti sebentar. Karena krisis sebesar itu hampir pasti tidak punya satu penyebab sederhana. Cerita populer ini biasanya membawa kita ke satu nama, yakni Paus Gregorius Nyla. Pada abad ke-13, ada dokumen yang sering dikaitkan dengan kisah ini bernama Vox in Rama. Dalam versi populer, dokumen ini disebut sebab kucing hitam mendapat citra buruk di Eropa. Dari situlah cerita berkembang. Kucing hitam dicurigai, kucing makin sedikit, tikus makin banyak, Black Death semakin luas. Tapi ketika sejarawan melihat dokumennya lebih hati-hati, gambarnya tidak sesederhana itu. Dokumen tersebut memang memuat narasi abad pertengahan yang melibatkan simbol kucing hitam dalam tuduhan tertentu. Namun, itu tidak otomatis berarti seluruh Eropa mendapat perintah untuk menghilangkan semua kucing. Perbedaan ini penting, karena satu dokumen bisa berubah menjadi cerita besar ketika dibaca ulang berabad-abad kemudian. Terutama jika ceritanya terdengar dramatis dan mudah diingat. Dan mungkin inilah alasan kisah kucing hitam dan Black Death begitu viral. Ia punya semua elemen yang kuat hewan, yang disalahpahami, takayul krisis sejarah, dan pelajaran moral tentang bahaya ketakutan. Tapi, apakah semuanya benar? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dekat apa yang sebenarnya diketahui dari sejarah, dan bagian mana yang kemungkinan besar adalah mitos modern. Itulah pertanyaan kunci yang akan kita telusuri selanjutnya. Vox in Rama sering muncul dalam pembahasan tentang kucing hitam dan Black Death. Tapi dokumen ini perlu dipahami dalam konteksnya. Ia berasal dari abad ke-13, lebih dari 100 tahun sebelum Black Death menyebar luas di Eropa. Isinya berkaitan dengan tuduhan terhadap kelompok tertentu pada masa itu, dan di dalam narasinya muncul simbol kucing hitam. Bagi pembaca modern, bagian ini terlihat sangat mencolok. Kucing hitam, abad pertengahan, takhayul, cerita gelap. Tidak heran kalau orang mudah menghubungkannya dengan Black Death. Tapi ada perbedaan besar antara kucing hitam muncul dalam narasi simbolik abad pertengahan dan seluruh masyarakat Eropa diarahkan untuk mengurangi semua kucing. Versi viral sering melompati bagian ini. Padahal untuk membuat klaim sejarah yang kuat, kita butuh bukti berlapis. Pertama, bukti bahwa kucing benar-benar berkurang secara luas. Kedua, bukti bahwa penurunan itu terjadi sebelum dan selama periode yang relevan. Ketiga, bukti bahwa jumlah tikus meningkat secara signifikan karena itu. Keempat, bukti bahwa perubahan tersebut benar-benar memperburuk penyebaran Black Death. Dan sejauh ini, rangkaian bukti itu tidak sekuat cerita populernya. Bukan berarti tidak ada takayul tentang kucing hitam. Takayul memang ada. Dalam sejarah Eropa, kucing hitam sering punya citra yang berubah-ubah. Kadang dianggap buruk, kadang dianggap misterius, kadang dikaitkan dengan cerita rakyat. Namun, mengubah takayul itu menjadi penjelasan utama untuk Black Death adalah penyederhanaan besar. Black Death bergerak melalui sistem yang jauh lebih luas. Ada perdagangan jarak jauh, ada kapal dan pelabuhan, ada kota-kota yang padat,
Ada hewan pengerat, ada kutu, ada kondisi sosial dan lingkungan yang membantu penyebaran berlangsung cepat. Jadi, kalau kita bertanya, apakah kucing punya hubungan dengan tikus? Jawabannya iya. Secara ekologis, kucing bisa memengaruhi populasi tikus di tempat tertentu. Tapi, kalau kita bertanya, apakah berkurangnya kucing adalah penyebab utama Black Death? Jawabannya, bukti sejarahnya tidak cukup kuat. Ini yang membuat cerita ini menarik untuk dibongkar. Karena ia tidak sepenuhnya muncul dari udara kosong. Ada unsur sejarah tentang tahayul. Ada unsur nyata tentang relasi kucing dan tikus. Ada juga fakta bahwa Black Death memang melibatkan rantai penularan yang berkaitan dengan hewan pengerat dan kutu. Tapi ketika semua unsur itu digabung menjadi satu cerita lurus, hasilnya menjadi terlalu rapi. Dan sejarah jarang serapi itu. Mungkin cerita yang lebih akurat bukan karena kucing berkurang Black Death terjadi, melainkan dalam dunia abad pertengahan yang penuh ketakutan dan informasi terbatas, manusia sering mencari penjelasan sederhana untuk krisis yang sangat rumit. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih penting. Kalau cerita kucing ini terlalu sederhana, kenapa sampai sekarang masih banyak orang percaya? Mitos kucing hitam dan Black Death bertahan karena ceritanya sangat mudah diingat. Ada hewan yang disalahpahami, ada tahayul, ada krisis besar, ada konsekuensi, dan ada pelajaran moral yang terasa jelas. Ketika manusia membiarkan ketakutan mengalahkan pengetahuan, masalah bisa menjadi lebih besar. Sebagai cerita, ini kuat sekali. Tapi, sebagai sejarah, ia perlu diperiksa lebih hati-hati. Karena sejarah bukan hanya tentang cerita yang terdengar masuk akal. Sejarah juga tentang bukti, konteks, sumber, dan kronologi. Satu cerita bisa viral karena sederhana. Tapi satu peristiwa besar biasanya terjadi karena banyak faktor yang saling terhubung. Black Death bukan hanya cerita tentang kucing dan tikus. Ia adalah bagian dari sejarah perdagangan, kota, lingkungan, mobilitas manusia, dan keterbatasan ilmu pengetahuan pada masa itu. Dan mungkin, disinilah pelajaran yang sebenarnya. Bukan bahwa kucing adalah penyelamat Eropa. Bukan juga bahwa kucing adalah penyebab utama perubahan sejarah. Tapi bahwa manusia sering mencari cerita sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang menakutkan dan sulit dipahami. Ini tidak hanya terjadi di masa lalu. Di dunia modern pun, ketika ada krisis besar, orang sering mencari jawaban cepat. Kadang jawaban itu benar, kadang setengah benar, kadang hanya terdengar meyakinkan karena mudah dibagikan. Itulah kenapa literasi sejarah penting. Bukan untuk membuat sejarah terasa membosankan, justru sebaliknya. Ketika kita memeriksa bukti, sejarah menjadi lebih menarik. Kita bisa melihat bagaimana cerita terbentuk, bagaimana mitos menyebar, dan bagaimana manusia dari masa ke masa mencoba memahami dunia. Jadi, apa kesimpulan paling aman? Pertama, kucing hitam memang pernah punya tempat dalam takhayul dan cerita rakyat Eropa. Kedua, dokumen Fox in Rama memang sering dibahas karena memuat simbol kucing hitam dalam narasi abad pertengahan. Ketiga, hubungan antara kucing, tikus, kutu, dan Black Death tidak bisa dijelaskan dalam satu rantai sederhana. Keempat, klaim bahwa berkurangnya kucing membuat Black Death jauh lebih parah. Lebih tepat dipahami sebagai cerita populer yang terlalu disederhanakan. Bukan kesimpulan sejarah yang kuat. Tapi meski begitu, cerita ini tetap punya nilai. Ia mengingatkan kita bahwa ketakutan, rumor, dan informasi yang tidak lengkap bisa membentuk cara manusia memahami krisis. Dan kadang, mitos sejarah bertahan bukan karena ia sepenuhnya benar, tapi karena ia memberi kita cerita yang mudah dipahami. Pertanyaannya sekarang, kamu pernah dengar cerita ini sebelumnya? Menurut kamu, kenapa mitos sejarah seperti ini mudah dipercaya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah sejarah, misteri, hewan, dan fakta unik dunia yang dibahas dengan cara yang jelas, jangan lupa subscribe ke Inner Data Set. Karena kadang, sejarah paling menarik bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang cerita apa yang kita pilih untuk percaya.